Halo para kultivator, selamat datang di channel Raksa Movies. Ini adalah channel baru yang nantinya akan membahas seputar Donghua. Jadi, mohon dukungan, subscribe, dan like-nya ya. Kali ini kita akan membahas spoiler Donghua Tales of Herdingot, bagian 1 yakni episode 50. Kita melanjutkan kisah Chinmu yang semakin seru dan penuh kejutan. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita mainkan. Kanselir Basan meninggalkan kediaman cendekiawan menuju Taman Pangeran. Di sana, suasana penuh intrik. Para pangeran dan putri sibuk memperebutkan Di sana, suasana penuh intrik. Para pangeran dan putri sibuk memperebutkan pengaruh. Sementara, faksi-faksi istana kian rumit. Basan harus berhati-hati memilih murid, karena keputusan keliru bisa menyinggung keluarga kekaisaran dan berbahaya bagi dirinya. Ia menemui pangeran kedua, Ling Yusu, yang awalnya mengira bahwa dirinya akan dipilih. Namun, Basan menegaskan ia hanya membutuhkan rekomendasi 2 murid. Yusu kecewa. Ia sadar, sebagai seorang pangeran biasa, ia selalu kalah dibandingkan putra mahkota yang dilimpahi dengan segala dukungan. Meskipun begitu, ia tetap tenang dan merekomendasikan adiknya, putri ketujuh Ling Yusio, yang berbakat namun sulit diatur. Diam-diam, Yusu punya niat lain, yaitu menjauhkan adiknya dari Chinmu, orang buangan yang sering bersamanya. Yusu juga menyarankan Pangeran Minyue. Meski hubungan mereka tidak akur, menurutnya bakat Minyue luar biasa dan pantas diberikan kesempatan. Basan menghargai kelapangan hati Yusu dan menerima rekomendasi itu. Beberapa hari kemudian, Basan mengumpulkan murid-murid pilihan. Ada Ling Yusiu, Min Yue, Qin Yu, Shen Wenyun, Yun Sui, Wei Yong, dan yang lainnya. Ia mengumumkan bahwa mereka semua adalah kandidat doktor akademi kekaisaran, jabatan terhormat yang hanya bisa diraih dengan kemampuan sejati. Mereka akan mendapatkan bimbingan khusus dari dirinya. Basan menegaskan bahwa bisa ataupun tidaknya mereka menjadi doktor akademi kekaisaran itu bergantung pada usaha mereka sendiri. Di sini, Basan juga mengumumkan bahwa pada latihan pertama, Basan hanya membawa Ling Yusiu, yang lain harus menunggu. Ia menyuruh Ling Yusiu memilih kitab seni bela diri di Menara Tianlu, perpustakaan besar kekaisaran. Di sisi lain, Chinmu sedang berada di Menara Tianlu. Ia mendapatkan izin khusus meminjam kitab, suatu hak istimewa yang diberikan karena ia murid Basan sebagai seorang kanselir kekaisaran. Ia meneliti berbagai teknik dari sekte-sekte, misalnya jurus Dangxia yang indah tapi lemah, atau kitab suci kerajaan Yuyuan, kerajaan lama di Lizhou yang pernah ditaklukkan Yan Kang. Dari sini, Chinmu ingat dengan hakim muda bernama Yuyuan Chuyu yang tempo hari ia temui. Ia menduga bahwa Yuyuan Chuyu ini masih keturunan dari kerajaan yang runtuh itu. Chinmu masih terus mencari kitab yang cocok, hingga pada akhirnya ia menemukan ilmu pedang Yuyuan, yaitu pedang senja, yang sangat cocok baginya karena tidak terlalu menguras vitalitas seperti jurus sebelumnya. Ia juga menyadari banyak kitab sekte yang tidak lengkap, misalnya pedang 9 tikungan yang berhenti tanpa ada jurus penutup. Jelas, ada bagian rahasia yang sengaja disembunyikan. Chinmu mulai memahami rumitnya kepentingan politik dan sekte di balik Menara Tianlu. Selain pedang senja, Chinmu mengambil sutra penarik jiwa, yang konon bisa menarik jiwa orang mati dari alam baka. Chinmu juga mengambil kitab ilmu run dari aliran Hongshan, yang memanfaatkan kekuatan roh. Baginya, 3 kitab sudah cukup. Ia tidak mau rakus karena masih harus mendalami berbagai jurus dari sekte Tianmo. 2 hari kemudian, di gerbang Akademi Taishu, Kanselir Basan menunggu. Ling Yusu muncul membawa adiknya Ling Yusiu dengan bujukan halus agar berlatih dengan Basan, padahal aslinya adalah menjauhkan sang adik dari Chinmu. Saat Chinmu turun gunung dengan tas besar, Basan lega karena murid utamanya sudah datang, sedangkan Yusu terkejut mendapati pemuda yang ia remehkan, yang ingin ia jauhkan justru murid pilihan Kanselir Basan.
Ia bahkan meminta ikut belajar untuk mengawasi Kinmu dan Ling Yuxiu, tapi Basan menolak dengan tegas. Sebelum berangkat, Jinmu mendekati Long Qilin, naga penjaga. Dengan trik botol giok dan cairan asam, ia menampung air liur Qilin, yang terkenal mujarab menyembuhkan luka. Basan paham, Jinmu pasti berniat menggunakannya untuk menyatukan kembali tubuh kakek angkatnya, si tukang jagal. Mereka lalu naik ke punggung sapi biru yang berubah menjadi wujud raksasa bertanduk naga, berlari kencang meninggalkan ibu kota. Tujuan mereka yaitu kerajaan Mandi di luar tembok besar. Di perjalanan, Ling Yuxiu melatih kitab pedang dan sihir petir. Saat mencoba, ia berhasil memanggil petir besar yang menyambar sungai. Namun, Basan menilai fondasinya masih lemah. Ia lalu menunjukkan versi aslinya, hanya dengan jentikan jari, puluhan kilat menghantam bumi. Sementara itu, Jinmu mempelajari kitab-kitab anehnya. Basan heran, tapi membiarkannya, yakin bahwa Jinmu pasti punya pertimbangannya sendiri. Saat melewati daerah Daksu, mereka disergap tentara barbar dengan monster tulang. Namun begitu, Basan membuka pakaian yang menampakkan tato besar di dadanya. Pasukan barbar pun langsung berlutut lalu pergi. Basan menjelaskan bahwa dulunya ia pernah mengembara di padang rumput kerajaan Mandi, menantang semua pendekar dan tak pernah kalah. Karena itu, ia diberi gelar Wukan, gelar tertinggi bagi orang asing. Tato ini adalah simbol suci pengakuan negeri Mandi. Di sini, ada seorang jenderal barbar yang memperingatkan bahwa banyak pendekar muda menanti merebut gelar itu darinya. Basan tidak gentar, justru ingin mempertemukan murid-muridnya dengan mereka. Saat ada yang meremehkannya dengan berkata bahwa ia dulu hanya menang karena ditemani Khan surgawi, Basan menimpali dengan tenang. Itu adalah guruku, tukang daging Tian Dao. Kinmu terperanjat. Kakek angkatnya yang ia kenal sebagai pria kasar penjual daging ternyata dulu adalah kaisar surgawi, tokoh legendaris di luar tembok besar. Mereka melanjutkan kembali perjalanan melintasi padang rumput. Desa-desa menyambut. Basan menjelaskan bahwa tujuan akhir mereka adalah Istana Emas Laulan, pusat perdukunan terbesar, tempat semua kan mendapatkan restu. Kali ini ia ke sana tidak sekedar ingin menutup gerbang, melainkan ingin mencuri sesuatu. Jinmu dan Ling Yuxiu diminta berjaga, sementara Basan sendiri yang akan masuk ke dalam. Sementara itu, latihan terus dilanjutkan. Basan di sini memperkuat dasar latihan Yuxiu. Setiap kesalahan kecil ia perbaiki. Dalam lebih dari 10 hari, kekuatan Yuxiu meningkat pesat. Basan mendemonstrasikan metode baru. Ia menggabungkan sihir dan seni bertarung. Dengan bola api kecil, ia menciptakan ledakan besar yang melelehkan batu. Untuk membuktikan teorinya, Basan mengajak Jinmu berlatih tanding. Jinmu menyerang dengan pedang, tapi palu besar Basan memuntahkan ledakan api dan membuat pedang Jinmu terpental. Jinmu mencoba trik halus dengan benang vitalitas, namun tetap dihancurkan dengan ledakan demi ledakan. Jinmu kagum. Di sini, Basan menjelaskan bahwa ia tahu dirinya tak bisa menandingi jurus pedang gurunya. Maka ia menciptakan jalannya sendiri, menggabungkan pedang, sihir, dan kekuatan tubuh. Yuxiu juga diarahkan mengikuti metode ini, karena seni Kaisar 9 Naga miliknya sangat cocok digabungkan dengan cara bertarung baru ini. Hari demi hari berlalu, Jinmu dan Yuxiu semakin akrab, berlatih bersama dan saling mendukung. Hubungan mereka pun semakin hangat. Di tengah-tengah latihan, wajah Basan tiba-tiba berubah serius. Ia menatap jauh ke depan, lalu mengangkat tangannya dengan suara berat. Ia mengucapkan jurus pamungkas, Cui Tiangang. Nah, itulah spoiler kita kali ini tentang perjalanan Jinmu menuju Istana Emas Laulan bersama Guru Basan dan Ling Yuxiu. Untuk spoiler nantinya bakalan lebih seru, di mana kita dapat melihat combo pertarungan epik dari Jinmu, Ling Yuxiu, dan Guru Basan di Istana Emas Laulan. Kalau kalian penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya, jangan lupa ikuti terus pembahasan kita di episode berikutnya. Sampai jumpa!